we're back. Masih di Detik Sore, gak cuma hore-hore Detikers. Dan udah jam 4 lewat, artinya kita akan tutup market. Sudah ditutup juga dan ada pengejutan lagi. Ada kejutan. Ada kejutan di akhir-akhir market. Memang merayakan lebaran dengan ketupat. Wow, ya kan? tematik ya, warnanya harus hijau ya. Tematik hijau-hijau gitu. Kalau tadinya warna merah, Iza mau bilang ini tuh bertepatan dengan hari lebaran karena merayakannya dengan delima. Dengan Sirop marjan merah. Ya. Dan tentunya juga bersama dengan investasiku ada Mbak Sandra. Hari ini. Cie. Mbak Sandra, tapi sebenarnya pertanyaan aku tuh adalah kayak kok ketika melihat ada lonjakan gitu hari ini gitu yang lumayan signifikan di sesi terakhir gitu ya, malah terlihat concern kayak loh ada apa ini, bukan sesuatu yang kayak yeay gitu. Kenapa? Iya, karena kalau misalnya melonjak hari ini berarti kan nanti pembukaan tuh biasanya ya melonjak, ada yang naik, ada yang ambil di sore hari banyak. Nanti besoknya atau pas pembukaan market berikutnya pasti akan loncat juga naik nih. Tapi langsung turun atau langsung dijual saat itu juga pas pembukaan gitu. Itu juga bisa. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa ISG hari ini menuju puncak di akhir-akhir. Menuju puncak. Nah, betul. Di akhir-akhir perdagangan sesi 2. Baju lebaran kayaknya. Target kayaknya ya. Emang kan kemarin dibilang tuh sama Bapak Bursa, ntar menjelang lebaran ISG akan hijau gitu. Terbukti dari kemarin kan lonjakannya saham-saham emiten-emiten yang ada di Danantara. Terus belum lagi perbankan naiknya signifikan ya karena mereka bagi-bagi dividen. Hasil udah RUPS, udah gitu hasil laporan keuangannya yang Februari membaik. Kayak gitu. Dan hari ini tadi baru aku lihat sebelum tutup market tuh market kita tuh di 6.400-an ya, sampai 480 ya. Terus transaksinya hanya 8 triliun tadi. Sekarang tiba-tiba hampir 11 gitu. Sepertinya ada dermawan yang iya, tiba-tiba yang berbaik hati langsung los gitu. Kalau yang aku orang-orang lihat jadinya nih bisa berlebaran dengan ceria. Iya. Kalau ngelihat gitu langsung jual ya. Kalau ini, nah kalau aku lihat tuh ada saham Buka ya juga naik tiba-tiba dari 138 ke 142. Jadi mungkin ya hal itu juga yang menyebabkan ISG kita menyumbang lumayan besar. Kenapa ya? dengan Buka? Market cap-nya besar. Buka sih terakhir beritanya itu justru kurang bagus ya. Beritanya tuh performance-nya dia. Ada apa sih Mbak Sandra ngeliat ke bawah? Mana? Ini contekan. Kan data, ntar gak boleh salah ngomonginnya. Iya. Ya Detikers yang gak tahu kan mungkin ngapain sih ngeliat-ngeliat ke bawah. Apakah dia Kogoro Mouri gitu? Sambil tidur ya kasih taunya ya. Iya. Jadi Buka kenapa sentimen terakhirnya? Iya, terakhir itu malah ada berita sini volume transaksi asing capai 5 miliar Buka dan BRMS net sell. Kan sempat turun kan kemarin terbesar. Itu berita terakhir tuh dia laporan keuangan. Laporan keuangannya sebenarnya nggak terlalu baik sih kalau dilihat ya. Cuma dia ada expect untuk nextnya dia akan membaik gitu. Seperti kita tahu kan Buka kan udah bisnisnya udah beda ya. Udah bukan e-commerce lagi. Buyback ada apa? dia. Oh buyback. Buyback 31 M. Yes. Nggak terlalu banyak ya. Nggak banyak tapi ya. Tapi harusnya bukan cuma Buka ya. Iya yang ada satu lagi sentimen. tadi yang loncat juga BRI. Oke. Bank BRI kayak gitu beritanya. Ya, kita harus lihat satu persatu di keterbukaan ya. Mereka harusnya udah bikin. Iya. BRI kemarin sih sempat loncat tuh banyak positifnya ya. Ada perubahan direksinya BRIS pindah ke BRI itu suatu yang baik sih. Gitu. Terus bagi dividen lumayan besar ya. Kemarin. Gitu. Terus laporan keuangannya juga membaik, dia ada pertumbuhan di yang Februari. Gitu, Februari 2025. Gitu. Terus kalau yang lain lagi yang aku lihat kenaikan, ada saham ini satu lagi yang tiba-tiba naik juga nih. Sahamnya Pak PP ya. Teman-teman aku lupa tadi apa ya? Apa tuh? Di akhir-akhir sesi. Tapi perbankan nggak naik semua ya Mbak padahal? Iya, enggak. Orang pada ini buat cash. Iya, mereka Keren uang. Harus keren uang di bank. BBRI tapi naik sih, cuma BBCA turun hari ini kayaknya orang-orang yang pegang saham BCA pada jual. Nah, BRPT juga tiba-tiba naik nih tadi. BRPT Penutupan kan 700 ya.
ke 710, tapi nggak sesignifikan buka sama BBRI gitu. Orang-orang lagi melihat nih jangka pendek kayaknya nih, jadi mereka ngebaca pola yang waktu BBRI saham perbankan tuh naik tuh. Waktu ketika hampir 4.000-an tuh ya. iya, yang waktu ada asing tuh menaikkan rating tuh, tiba-tiba BRI dinaikin ratingnya kayak gitu kan. Nah itu naik lagi tuh, dan ini kebaca lagi di sini. Ini kayaknya naiknya sementara Ada nih. patternnya ya. Iya, patternnya dibaca gitu sama investor-investor. Oh naik, tapi kayaknya hanya jangka pendek deh. Karena kalau CBDK juga buyback hari ini. Iya, CBDK hari ini ada berita buyback, buka juga ya. Iya, buka. Betul. Emang banyak emiten yang buyback sih. BCA mau buyback juga. Buyback. Sama emiten-emiten Pak Alhamdulillah. Prajogo. Iya, juga BRPT buyback. dan kawan-kawan ya. Tapi Terbantu mestinya lah nggak cuma gara-gara buyback nih sentimen hari ini ISG. Apakah dari luar tidak cukup kencang angin berhembus? Dari luar justru malah sentimennya buruk ya. Karena kita lihat S&P 500 tuh merah. 1% penurunannya, Dow Jones juga 0,3, terus Jepang juga, Shanghai, karena kemarin tuh ada berita yang Presiden Trump ya biasa menginikan tarif gitu. Terus ada lagi ketidakstabilan geopolitik yang perang, rumornya ada perang, masih ada terjadi perang nih. Perang beneran bukan perang dagang ya, kayak gitu. Terus kalau kita lihat perang mulut, perang Bukan perang medsos. bintang. perang itu. Bukan. Dan harga emas naik lagi nih, sekarang 3.070 per troy ounce. Nah. Mereka sempat turun, sekarang naik lagi. Dan tadi aku baca di sekilas di berita, analis asing memprediksikan emas tuh 3.300 sampai akhir tahun ini per troy ounce. Berarti Wih, kan jadi benar tadi gejolak. prediksi Eiza, Iya, 2 juta. nah. Eiza Lauren. Waduh, udah meninggal dong. Emas Jangan gitu. kan gak cuma beliau yang namanya Lauren. Ya kan kalau Lauren identiknya bisa visioner. Iya, Bisa kan beramal, identik. identik. Jangan. 2 juta per gram. Emiten emas yang menarik apa Mbak? Aku lagi pantau BRMS, ada HRTA sama PSAB. MDKA. MDKA gimana? MDKA bentar ya. Aku belum cek sih MDKA. Terlaluan ya. Yang besar gitu kagak gua cek lagi. Mentang-mentang. Mentang MDKA. Udah ini naiknya lama. Oke, MDKA hari ini ada kenaikan, loncat juga sih dia. Enggak deng, enggak loncat. Kemarin dia loncat. Kemarin 7%, hari ini hari malah minus 1,38. Cuman posisinya masih kuat ya. MDKA masih peluang ada kenaikan. Kalau gitu. Karena Mahal sahamnya. Nah, iya kan yang harus dia banyak-banyak belinya. giant. Satu lot kan cuma 140.000. Iya. Kalau Kak Edo membelinya mau setanah lot, Oh oke, cicil dong. bukan satu lot, Cicil. setanah lot, A lot banyak ya. banyak gitu. Right. Dan rupiah kita juga hari ini melemah Melemah. 16.559. Gimana nih Mbak? Jadi makin mahal-mahal untuk semua barang kalau kita melemah terus. Pak Prabowo tolong. Beneran minta tolong. Karena aku juga baca berita Prabowo, nih tolong. terakhir nih ya. Apa? Baca berita. Konsumsi rumah tangga diramal hanya 4,75% kuartal 1 2025. Daya beli melemah. Kalau lihat Sampai 5 ya. iya, nggak nyampe 5. Kalau lihat data ekonomi itu sebenarnya IHSG belum mencerminkan untuk dia Bounce back. bounce Baik-baik back ya. gitu. Terlebih rupiah kita juga melemah. Biasanya tuh sejalan ya, rupiah melemah, IHSG melemah. Dolar melemah, IHSG kita baru naik. Nah, ini ditakutkan adalah ketika nanti ternyata kan ada berita data Amerika hari ini ada, besok juga ada gitu kan. Minggu depan pas kita libur itu juga ada. Nah, itu ketika beritanya bukan yang positif gitu kan, itu kan efek juga ngedelay ya, kita lagi libur kayak gitu. Dan Ibu ini dingin banget ya. dingin sih. Saya sampai kayak Kita aku baru masuk jadi nggak terlalu berasa. Ih, coba dong ke Trans Anda Snow tidak dingin Bekasi. begini. Ih, ini kan kulit Iya, lumpia. coipan. Coipan. Dihangatkan. ya. Coipan kan lumayan menghangatkan. Gimana Mbak Sandra, maaf. Iya, jadi tetap kita pantau pergerakan emas sama pergerakan US dollar karena itu biasanya harus sejalan. Kalau ini kan sedang tidak sejalan ya. Yang manakah akan apa namanya ya? Menyesuaikan. Rupiah kah atau IHSG kah gitu. Karena mereka nggak mungkin nggak sejalan.
dar der dor nang ning nong gitu. Berpisah di persimpangan ya mereka, tidak Iya, sejalan. tidak sejalan. Pernah nggak Kayak kayak lagu gitu? nggak? Sama siapa? Apa yang pasti jalan tuh? Visinya lagi, visi Sepatu misinya. kiri sama sepatu kanan nggak sejalan. Sepatu kiri dan Jalan, ya. kanannya. Inspired by Tulus. Iya, betul. lagunya Tulus. Kita bagai sepasang sepatu. Emiten Apa? sepatu Bata. Udah cabut Udah dari cabut. Indonesia. Iya. Betul. Tapi berarti nggak tahu Ya, SG kita. ya kita santai dulu karena libur kali Iya, ya. jangan bahas ini dulu lah ya, market-marketan dulu. Iya. Bukan jangan bahas sih, lebih ke nikmati saja, ini udah ditebus 3 triliun di akhir-akhir. Iya. Jadi ya mudah-mudahan pada cuan ya Detikers semuanya yang Amin. punya Betul. portofolio di pasar modal. Mm-mm. Mumpung ini lagi dapet berkah Ramadan gitu. Betul. Ya. Ya anggap aja berkah Ramadan Betul. ya. Kita Hmm. berharap juga lah Ada dan antara mencuat. cepat ya. Mm-mm. Nah, karena masih banyak juga yang Project nyangkut progress. ternyata. Jadi kita juga berharap makin banyak orang-orang yang menaruh modalnya di dalam negeri, di pasar modal, biar Betul. IHSG kita tembus 10.000 tahun ini. Amin, kaget sih. Mungkinkah? 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 8.000 ya 8.000 susah aja bos. belum. 8.000 ya ditarik lagi. Bisa, tapi harus turun dulu agak dalam. Terus baru naik terbang. Kayak COVID ya, Mm-mm. kayak ketapel waktu COVID. Langsung gak dikasih turun loh. 7.000 Cup sekian. atas. Ih cuan banget orang yang banyak. kemarin nyerok. Mendadak ya. Benar. Ya pokoknya semua apapun investasi yang dipercayakan sama teman-teman semua Detikers, semuanya risiko masing-masing. Makanya supaya tidak ada penyesalan, pastikan setiap uang yang kita keluarkan dari dompet kita itu memang atas dasar kesadaran diri masing-masing, bukan Iya, karena betul. orang lain atau karena siapa. Betul. Pentingnya juga memantau keadaan pasar, Ya. memantau keadaan Betul. apa yang terjadi di dalam maupun Iya, luar negeri juga, biar tahu makroekonomi. apa saja sebetulnya bisa mempengaruhi market kita gitu. Mm-mm. Jadi nggak asal dor. Feeling aku sih ini ya. Wih, kata si ini sih ini gitu. Menurut mimpi yang aku alami kayaknya sih ini ya. Gitu. Mimpi. Ya. betul. Dan hari ini juga menjadi perpisahan kita bersama dengan Mbak Sandra. Iya. Tapi untuk setiap hari. Ntar ada obrolan lagi lah. Nanti ada Kejutan. Sampai jumpa kawan. ada banyak Sandra-Sandra lainnya akan hadir di sini ya. Kayak Gak taunya di gak taunya Sandra gue kalau itu lagi. Cari Baiklah. ini dong Mbak Sandra kasih kesan-kesannya selama Iya. Detik ya? mengisi detik sore bersama duo ajaib Iya, yang iya, pernah iya. hadir di sini. Yang pasti kesan pertamanya seru dan bikin apa ya, kalau setiap sini tuh moodnya jadi happy. Wah. Nggak pernah kan bahas pasar modal dengan Iya, betul. pendekatan seperti ini kan. Iya, ditambah lagi Disuruh pertanyaannya nyanyi. di luar Nurul ya. Kadang aku tuh Bener. suka mikir tuh apa ini jawabannya nih. Ya karena kan Pertanyaannya ajaib. in baby words ya. Iya. Nah, Benar. pertanyaannya tuh untuk Membumikan yang- langit, iya benar membumikan langit. Benar. Membumikan langit. Iya nggak ada bahas pasar modal tuh cengengesan ini. Iya, secengengesan ini. mau Have merah, fun. mau hijau, Tetap mau happy. ungu, mau oranye. Tapi mudah-mudahan semua bisa diterima sama Detikers ya. Tapi nggak Iya. apa-apa. Walaupun hari ini kita farewell sama Mbak Sandra terakhir di investasiku. Iya. Mudah-mudahan Mbak Sandra sukses terus apapun Amin. pilihan karirnya. Amin. Apapun yang ke depan akan dijalankan. Semoga terus cuan. Amin. Sehat-sehat terus juga. Sehat-sehat terus Mbak Amin. Sandra. Sama-sama ya, Edo juga, Eca juga Benar. sehat, Benar. makin sukses di Detik Sore ya. Amin. Makin banyak brand-brand nanti. Amin. Cuan-cuan bersama. Cuan-cuan Ya. bersama. Habis ini kan